Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk boleh beribadah pada minggu ketiga setelah Trinitatis atau Ketritunggalan, di mana ibadah kita pada sore hari ini akan mengangkat tema pemeliharaan Allah yang universal. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah penyembahan dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B, ayat 1 dan ayat 3. Sekarang beri syukur. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita, menantikan datangnya kerajaan-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyambut pembacaan firman dengan mengangkat pujian Tuhan Tahu.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat ke-34 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada perjalanan kehidupan kita pada waktu yang telah berlalu, tentunya tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa pelanggaran yang kita perbuat, dosa yang menghapuskan kebaikan di antara kita dengan keluarga, melepaskan keharmonisan kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya, terlebih-lebih membuat murka Allah Bapa. Untuk itu, marilah kita datang melepaskan beban dosa pelanggaran kita untuk meminta pengampunan daripadanya dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia, menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan ayat 3, Ku berbahagia. Ditebus
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-17 ayat ke-28. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan ayat 3. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pewartaan sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 2.
Gembala baik bersuling nan merdu. Shalom, saudara-saudara, saya tidak tahu berapa liter Anda habiskan hari ini untuk datang ke gereja ini pertalite Anda, atau ada yang selama ini motornya pakai Pertamax tiba-tiba jadi pertalite. Iya. Maksud saya kadang-kadang kita memang jadi korban. Iran dan Amerika yang bertengkar, harga minyak kita bisa naik. Kita juga bisa korban, ayah ibu kita yang bertengkar, kita yang bisa jadi korban. Orang lain yang bertengkar, kita bisa menjadi korban. Hari ini kita mau belajar bagaimana menghadapi situasi yang tidak kita inginkan sama sekali. Bagaimana kita bersikap terhadap realita hidup yang kita jalani. Ya, pengennya sih tidak ada masalah, pengennya tidak ada problem, pengennya tidak ada pergumulan. Tapi kalau faktanya kita diperhadapkan terhadap masalah, bagaimana kita menempatkan diri menghadapi masalah? Kita berdoa. Bantulah kami Tuhan mengerti kehendak-Mu. Sehingga saudara-saudara kami yang harus menghabiskan waktu untuk datang ke gereja ini, bahkan menghabiskan biaya berkendara demi datang beribadah di sini, tidak akan pulang dengan sia-sia. Mereka mendapat pemahaman yang baru, diteguhkan dan diberkati. Maka berkuasalah Engkau di hati kami, berkuasalah Tuhan di pikiran kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga suara saya tidak terlalu berdengung. Amang Penatua, bisakah suara kayaknya berdengung sedikit?
Mungkin teman operator bisa dikurangi apa namanya itu, agar tidak ekonya atau apa. Baik, saudara-saudara, saya mengundang kita membuka kitab dari Kejadian pasal yang ke-21. Silakan Bapak Ibu Saudara kekasih buka Alkitab, buka handphonenya, kita baca Alkitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-8 sampai 21. Cukup panjang. Dan saya mohon Anda memerhatikan, saudara-saudara perhatikan ayat-ayat tokoh-tokoh yang ada di situ. Nanti biar narasi khotbah ini menolong kita untuk kita pahami. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 kita membaca bergantian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu berserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanahan jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kita bersama, maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Saudara-saudara, mengapa? Cobalah Anda menduga. Ya, bernalar atau apa namanya? Apakah terlalu kasar saya katakan bernalar? Cobalah Anda menduga mengapa tema khotbah ini disebut pemeliharaan Allah yang universal. Mengapa tema khotbah ini menurut Anda disebut pemeliharaan Allah yang universal? Biasanya saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, hampir semua kisah Alkitab itu tentang Israel,
selalu diformat kita melihat tentang Abraham, lalu Ishak istri anaknya, dan Sarah istrinya. Abraham, Sarah, Ishak. Itu cerita besar. Hidup kita pengen dicatat menjadi orang-orang penting. Hidup kita ingin dicatat menjadi orang-orang yang terkenal. Abraham, Sarah, dan Ishak itulah yang selalu ditulis dalam Alkitab. Lalu orang-orang yang tidak terdaftar, orang-orang yang hebat, yang tidak hebat, kita yang dianggap bodoh. Sorry saya itu. Orang yang dianggap tidak punya apa-apa. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa menyelesaikan studi, tidak bisa S2, tidak bisa S3. Adakah ada teman-teman bisa jadi minder? Lalu merasa orang-orang yang studi doktoral lah yang akan hebat. Yalah, enaklah kau. Aku kan orang miskin gak bisa kuliah. Minder. Merasa tersisi. Oh, enaklah kau. Kau udah punya anak. Aku udah 5 tahun, 10 tahun gak punya anak. Oh, enaklah kau. Kau udah punya pekerjaan. Aku udah mengangguran 5 tahun. Kita ingin mendapat berkat. Tetapi kalau kenyataannya Anda belum mendapat itu, maka tema ini hendak kita pahami. Apakah berkat Tuhan hanya diberikan kepada orang tertentu? Apakah berkat Tuhan hanya diberikan kepada yang dianggap paling hebat, lalu kita yang tidak hebat mau jadi apa? Bunuh diri, menganggap diri tidak ada apa-apa. Kita mau memerhatikan ternyata orang yang tersisih, orang yang tertolak, orang yang direndahkan diberkati oleh Allah. Itu intinya. Saudara-saudara, ini cerita bukan dimulai sih menurut saya. Narasi cerita ini dipicu dalam disharmoni keluarga. Keluarga, ada cinta segitiga Abraham, istrinya Sarah. Lalu Tuhan bilang ke Abraham dan Sarah, kalian nanti dapat berkat ya, yaitu anak laki-laki, dan engkau berketurunan akan menjadi seperti bintang di langit. Superstar, kita ingin menjadi bintang. Diidolakan orang, dipuji orang, disemangati orang. Tetapi akhirnya Sarah melihat, lah ini Tuhan ini PHP nih. Apa sih maksudmu Tuhan? Aku sudah menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Anak yang kau janjikan belum juga ada. Gimana? Lalu akhirnya Sarah bilang ke Abraham, Bram, gini aja lah. Itu pembantu kita itu, kau dekatilah. Sorry ya, kalau laki-laki mungkin nggak disuruh pun mendekati orang perempuan. Katanya kira-kira mana ada laki-laki menolak bangkai kira-kira gitu. Bram, udah dekatilah, biar kita punya anak. Saudara-saudara orang Batak juga begitu loh. Kalau nggak punya anak disuruh cerai, diceraikan. Lalu menikah lagi. Abraham diizinkan Sarah, itu pembantunya. Ya, bahasa sekarang kan pembantu rumah tangga itu Sarah itu. Orang Mesir lagi. Ternyata dapat anak. Saudara-saudara, orang kedokteran bilang, kalau gitu siapa yang mandul? Kira ada di sini masuk kedokteran.
Karena saya masih dosen di Fakultas Kedokteran. Kira-kira dugaan hipotesis kita, wow berarti Sarah yang mandul kira-kira gitu. Ternyata Hagar pembantu itu bisa memberi anak, diberilah nama Ismail. Saya sih agak tertekan, saya bilang Abraham itu punya istri 2. Nanti kalian caplo itu, ternyata bisa di Alkitab punya istri 2. Bukan itu maksud saya. Fakta ini mau kita pelajari. Saudara-saudara, biasanya yang disebut dengan teori post factum. Bagaimana membaca fakta. Bagaimana melihat kenyataan hidup. Aku begini Tuhan, aku dibilang orang jelek Tuhan, anakku tidak ada yang berhasil Tuhan, anakku ini tidak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Post factum, fakta itu mau kita pelajari. Lalu 11 tahun setelah Ismail dipelihara, diajari oleh ayahnya Abraham, banggalah Abraham, ini anakku. Mana-mana dibawa, ini anakku. 11 tahun kemudian ternyata lahir, mengandunglah Sarah. Ini kan mengejutkan. Lah, ini kok bisa jadi lahir? Maka disebutlah namanya Ishak, yang tertawa. Kalau Ismail, Syama, Samuel, ada di sini nama Samuel, Syama, Israel. Dengarlah hai Israel. Jadi Syama itu Allah, Ismail Allah yang mendengar. Ishak Allah orang yang tertawa. 11 tahun lahirlah Ishak. Lalu tadi kita baca di ayat 8, dibuatlah pesta. Ini karena ini Abraham punya anak lahir lalu disapi. Apa namanya kalau saudara-saudara bahasa Bataknya pisah menyusui. Jadi biasanya umur 2 tahun. Nah, pada pesta penyapian itu waktu disapi, Sarah melihat Ismail bercanda, tertawa. Ada yang bilang menghina, ada yang bilang membuli. Tapi saya bilang enggak, memang dasar Sarah yang otaknya enggak bagus. Cari gara-gara aja. Masa orang tertawa jadi langsung kita keberatan? Masa tetangga kita kaya kita keberatan? Masa anak kita bergaul dengan orang lain kita keberatan? Sarah marah. Sarah melihat Ismail adalah ancaman. Tadi ada begitu, karena saya lumayan cepat tadi datang, lalu ada melihat perempuan cantik, ini cantik benar ini, rupanya baru Tagalog. Mata kita melihat orang apa artinya? Kalau saya melihat Anda semua, yang anak muda ya maksud saya, Anda adalah anak saya. Tapi kalau para pendeta yang mata duitan, oh ini ATM saya semuanya. Jadi mindset, cara pandang kita melihat orang menentukan sikap kita pada orang itu. Paham ya? Jadi ketika Sarah melihat Ismail bercanda, tertawa, bermain dengan Ishak, keberatanlah. Oh ini nanti masalah ini. Nanti harta ini, warisan ini pasti sama dia. Oh, dibilangnya sama suaminya Abraham, Ram, usir itu. Jangan ku tengok lagi perempuan itu di rumah ini. Ini kan memang kalau saudara-saudara membaca mulai dari Kejadian pasal 12, itu Sarah digambarkan perempuan dominan. Hati-hati ya anak saya, anak perempuan yang cantik-cantik ini, jangan terlalu dominan pada suamimu.
Dominan sekali, diaturnya suaminya. Kau menikah, ambil pembantu kita biar ada anak. Kau usir semua. Hampir tidak ada lagi perikemanusiaannya. Dia mengusir, usir itu perempuan. Tidak ada lagi empatinya. Karena kebencian. Hagar, Sarah melihat Ismail merusak. Dan memang Allah bilang ke Abraham, Abraham, dengar itu kata istrimu itu. Biarlah mereka pergi. Saudara-saudara, kita mulai dengan narasi yang empatik ini. Hagar dan Ismail berjalan. Mereka cuma bawa apa? Roti, sedikit roti dan sekirbat. Saudara-saudara, ada yang punya tumbler yang bisa 3 liter, ada tumbler tempat minum kan. Jadi kira-kira lebih besar dari situ sedikit lah. Sekirbat itu bisa 4-6 liter air. Abram, tega-teganya kau mengusir istrimu, mengusir anakmu yang tak berdosa. Tidak ada salah Ismail. Bapak mamanya yang bertengkar, Ismail yang korban. Bapak mama kita yang bertengkar, kita yang menjadi korban. Hagar dan Israel berjalan. Udahlah gak apa-apa kami pergi. Di ayat 14 disebut mengembara. Sebenarnya terjemahan yang paling pas dalam bahasa Batak. Keliru mereka. Ketika mereka udah jauh, keliru. Di padang gurun itu, Beersheba. Saudara-saudara, padang gurun itu ada yang sangat tidak ada bisa tumbuh apa-apa. Bisa gunung Sahara itu gak bisa tumbuh apa-apa. Ini Beersheba bisa tumbuh dikit-dikit lah. Ada batunya, ada kayu yang sedikit. Jadi tidak setandus Sahara. Jadi Beersheba, saudara-saudara, itu gurun yang sangat mencekam. Nggak ada signal di situ. Nggak ada signal. Kalau di rumah kami begitu padam lampu, ya gitu langsung anak putri saya bilang, ya kayak di gurun pasir lu kita pak. Kenapa? Nggak ada signal. Anda nggak pernah ke gurun pasir, jadi begitu mati lampu, kira-kira begitu, nggak ada bisa connect apa-apa. Koneksi kita putus, hubungan kita putus. Ismail dan Hagar mengembara keliru berputar di tanah itu, lalu mereka mulai kehabisan. Kehabisan roti, kehabisan minum, bahkan habislah. Yang saya tahu ibu-ibu selalu bilang begini, di rumah kami, inang pendeta kadang-kadang ditahannya lapar kalau ada makanan yang enak untuk anaknya. Saya bilang ke inang pendeta, kenapa nggak makan? Enggak, sama Iren nanti, sama Bella. Mungkin di rumah kita begitu, mama bapak kita sebenarnya, apalagi ibu kita. Mama udah makan, udah nak, makanlah ya. Udah makan mama, udah makanlah. Padahal mama kita menahan-nahan lapar. Biar ada di anakku ini, biar ada dimakan anakku ini, makanlah nak. Ibu masih kenyang, makanlah, minumlah. Tetapi kita melihat bahwa ternyata habis juga saudara-saudara roti dan minuman itu. Mereka makin lemah, fisik makin tak berdaya. Saudara-saudara, teman-teman yang saya mahasiswa. Sorry agak karena saya dulu selalu beasiswa dari beasiswa. Maaf ya, mulai semester 2 saya sudah dapat beasiswa sampai selesai doktoral saya. Gak pernah. Maaf ya, bukan apa-apa mas saya. Hanya 1 semester saya dulu bayar uang kuliah sendiri. Semester 2
saya selalu dapat beasiswa. Untuk program magister teologi saya S2 dapat beasiswa. Untuk doktoral dapat beasiswa. Jadi agak kurang kurasakan. Tapi teman-teman saya dulu di kampus, kalau sudah ada tanggal tertentu, maka mereka akan mulai ketakutan karena nggak bisa makan. Nggak bisa makan ke ruang makan. Saudara-saudara, mungkin begitu kiriman bapak mama belum datang. Habis yang di dompetmu. Kita, mak, kirimlah mak uang belanjaku. Mungkin ayah ibu kita bilang, belum gajian bapak belum jual padi, dang dope dijual bora, sabar mahuamang. Bagaimana bisa sabar? Perut makin lapar. Ismail makin menjerit, ma bagaimana ini ma, aku udah lapar. Lalu Hagar membawa Ismail ke bawah, kalau bahasa Batak rumput kecil gitu. Dibaringkan kau di sinilah baring ya. Entah mungkin Hagar bilang aku mau cari makanan dulu, kau di sini berbaring. Tapi apa yang dikatakan Hagar? Jangan aku melihat anak itu mati. Ketika Hagar melihat anaknya nangis, kelaparan, menjerit-jerit, berguling-guling. Hagar bilang dalam hatinya, jangan aku melihat anakku ini mati. Dibiarkan, dilepaskan, dilemparkannya tanggung jawabnya. Mungkin Anda tidak begitu. Mungkin handphone bapak yang di-off-kan. Handphone mama yang di-off-kan. Ketika kita telepon sudah nggak bisa. Udah memanggil karena kan mak kirimlah uang kosku mak, uang jajanku mak, nggak juga direspon. Kenapa? Mungkin ayah ibu kita bilang, janganlah aku mendengar dia lagi menangis, jangan lagi aku dengar anakku itu menangis. Hagar katakan, jangan aku melihat anakku ini mati. Masa seorang ibu membiarkan anaknya? Adakah ibu yang berani begitu? Ada Hagar. Hagar lakukan. Biar aja mati Tuhan. Biar aja. Ada juga orang tua kadang-kadang, gimana nya anakmu ini? Udahlah biar aja lah, itu memang itu bandel kali itu. Memang kurang ajar itu. Gak mau lagi dibimbing dia. Rasa putus asa. Saudara-saudara perhatikan, ini bukan sekedar kehabisan air. Enggak. Bukan sekedar kehabisan air. Melainkan posisi orang yang mengalami batas resiliensi, batas daya tahan. Ingat, ini beberapa kali saya khotbahkan di sini kan. Semakin banyak orang mengalami masalah, semakin banyak tekanan, semakin banyak persoalan, maka sifat dasar manusia apa? Putus asa. Putus asa. Saudara-saudara, orang-orang yang berputus asa itu mengalami namanya disorientasi diri. Apa yang paling gamblangnya? Disorientasi diri itu merasa diri nggak berguna. Saudara-saudara yang belajar psikologi atau mungkin teori kepribadian, Viktor Frankl bilang gini, orang bisa bertahan dalam penderitaan ketika dia merasa bahwa dia masih berharga. Tapi ketika Anda merasa hidupmu tak berharga, kita akan mengalami
disorientasi diri. Nggak ada lagi gunaku. Ngapain aku hidup? Ngapain aku melakukan ini? Ada itu kuliah-kuliah itu, biar saja. Dari disorientasi diri, ada orang bisa masuk pada disorientasi rohani. Nggak perlu aku ke gereja. Sama kau itu gerejamu itu. Dan lihat ya, orang yang menganggap diri tak berguna, orang yang menganggap diri tak disayangi, dia mengalami disorientasi diri. Nggak ada lagi gunaku. Lalu masuk pada disorientasi rohani. Nggak ada gunanya berdoa, ngapain kita ke gereja. Saudara-saudara, itu sebabnya tadi di awal saya tanya, berapa liter Anda habiskan minyak motormu hanya untuk datang ke gereja. Saya bersyukur, kami gereja ini bersyukur Anda masih datang membawa dirimu, membawa hidupmu. Ku bawa hidupku Tuhan. Engkau masih datang. Ya, masalah ada. Jangan sampai engkau jatuh pada disorientasi diri, bahkan disorientasi rohani. Tapi saudara-saudara, dalam kondisi yang serba gelap itulah Allah mendengar syama, ya kan? Allah mendengar jeritan daripada Ismail. Tadi saya di awal sudah jelaskan. Ismail itu dari kata Syama'el, Allah mendengar. Nama itu sebenarnya sudah diberikan di pasal 16 Anda bisa baca. Sejak Ismail masih di kandungan. Jadi Allah sudah mendengar waktu masih di kandungan. Saudara-saudara pemuda, ketika engkau apalagi perempuan, ketika engkau nanti menikah, anakmu ada di perutmu, di kandung rahimmu, syukuri pada Tuhan. Beri nama yang baik. Suami-suami yang muda di sini, jangan engkau pukul istrimu, jangan engkau marahi istrimu. Nanti anakmu itu terluka di batinnya. Penelitian psikoanalisis katakan anak yang dibesarkan dengan kekerasan pasti akan mengalami kekerasan. Maka jangan kaget kalau ada teman kita tiba-tiba dia orang yang sangat kasar. Ya mungkin dari kandungan memang dia begitu di bawah bapak kita. Itu yang saya katakan tadi, bapak mama kita yang bertengkar, kita bisa korban. Saudara-saudara, Allah sudah memberi nama Syama. Aku mendengar. Ini menjadi pertanda bahwa Allah mendengar jeritan daripada Ismail. Allah mendengar jeritan daripada ibunya Hagar. Allah peduli, Allah mengerti. Ini juga menjadi jaminan bahwa identitas Ismail bukan lagi anak yang terusir, bukan lagi anak yang tertolak. Saudara-saudara, kadang-kadang Anda bisa mengatakan ke orang tuamu, "Ya, aku anak tiri di rumah ini." Kalau kakak minta, semua kau kasih. Aku tidak pernah Bapak perhatikan. Merasa diri anak tertolak. Itu sebabnya tingkat bunuh diri di Indonesia, saudara-saudara, sangat tinggi. Di kalangan remaja seperti Anda. Itu sebabnya saya mengarahkan khotbah ini seperti ini. Agar saudara-saudara lihat dirimu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga, engkau didengar, dilihat oleh Tuhan. Wujud daripada Allah yang mendengar itu, maka Allah bertindak. Allah bicara kepada Hagar. Hagar, apa yang kau susahkan? Apa yang menyusahkan engkau Hagar? Kebayang tidak ya? Saudara-saudara, kalau teman-teman pernah teman kita di rumah sakit. Saya pernah tegur jemaat ketika kami kunjungan ke rumah sakit.
Ini tolong juga. Cara kita juga mengunjungi orang sakit itu perlu kita pelajari. Waktu itu ya saya mengasumsikan, menduga lah kira-kira gitu, bahwa teman-teman saya ini udah paham. Lalu sampai di rumah sakit, Eda, kau sakit apa? Ini mau menginterogasi atau apa? Udah tahu dia sakit, ditanya, Eda sakit apa dah? Terus apa kata dokter dah? Nggak begitu. Kalau ada pendeta begitu udah repot itu. Iya kan? Kalau datang pendeta, kau sakit apa? Lalu apa kata dokter? Nggak begitu kan? Tapi kita belajar dari sini sekarang, mengapa Allah bertanya kepada Hagar, Hagar, apa yang menyusahkan engkau? Ya, apa maksudmu? Apa maksudmu tanya-tanya aku? Lihat aku udah lapar Tuhan. Lihat aku gak punya gaji Tuhan. Lihat aku gak laku-laku Tuhan. Bukan itu maksudnya. Allah di sini hendak menyadarkan agar Hagar itu sadar ada Tuhan menemani. Agar Hagar itu sadar ada Tuhan memberkati. Itu sebabnya epistel kita, saudara-saudara, Matius 6. Apa yang khawatir? Apa yang membuat engkau khawatir? Soal karena tanganmu nggak ada nail art-nya, karena bajumu itu aja. Kan itu tadi. Mengapa engkau khawatir karena pakaian? Soal nail art, soal lipstick, soal makeup. Bukankah hidup itu lebih berharga dari makanan? Itu kata Tuhan Yesus di epistel kita. Saudara-saudara, maka Allah meneguhkan Hagar agar Hagar itu keluar dari trauma. Keluarlah dari trauma hidupmu, saudara-saudara. Engkau mungkin pernah mengalami masalah itu. Ditolak oleh orang lain, ditolak pekerjaan. Mungkin ditolak juga oleh seseorang. Allah hendak menyadarkan bahwa meskipun Hagar telah diusir, meskipun Anda telah ditolak, kehilangan harapan, tidak bisa melihat peluang, tetapi Allah mengatakan masa depanmu masih dijamin Tuhan. Amin. Saudara-saudara, itu yang mau dikatakan Tuhan kepada Hagar. Allah mau menyadarkan, ya benar kita ditolak orang, direndahkan orang, tapi masa depanmu ada dijamin Tuhan. Lalu setelah Allah meneguhkan Hagar, Allah memerintahkan, itu memerintah ya kepada Hagar, bangunlah, ayo bangunlah. Gak usah lagi kau bermalas-malasan, gak usah lagi kau menelek. Hagar bergerak dari rasa putus asa. Dia katakan angkat anak itu. Angkat. Jadi dia harus bertanggung jawab. Pulihkan perannya seorang ibu. Identitasnya dipulihkan. Perannya dipulihkan. Lalu disebut Allah membuka mata Hagar. Ia ternyata ada di depannya sumur. Saudara-saudara, kepanikan hidup, trauma hidup membuat kita memang daya tahan, selain daya tahan, daya pandang kita melihat. Tadi ada beberapa orang yang mau ujian di skripsi. Kadang-kadang ada dosen dipukulnya kita dengan pertanyaan berat, langsung bisa pitam, bisa lupa. Begitu masalah mengancam Hagar, pitam dia nggak dilihat lagi. Begitu persoalanmu ada, kita bisa gelap. Lalu disebut tadi Allah membuka mata Hagar, ia melihat sumur, ia melihat peluang hidup, ia melihat harapan, ia melihat masa depannya.
Saudara-saudara, saya mau minta kita bernyanyi, Allah peduli, Allah mengerti. Ya silakan, mungkin sudah paham semua ya, tapi silakanlah buka handphonenya. Tolong saya dibantu. Ya, oke. Allah peduli, Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi Kita nyanyikan. akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mulai dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudara, mungkin hari ini ada di antara kita mengalami luka ditolak. Tadi ada saya berbicara satu orang aja, waktu masih sedikit orang. Dia mengalami penolakan dalam keluarganya. Mungkin ada kita ditolak karena kita tidak sehebat orang lain. Ayah ibu kita kadang-kadang memang menolak kita. Karena IP kita nggak bisa 3. Sorry ya. Kadang-kadang memang bisa tertekan kita. Saya begitu turun IP saya dari 3,9 drop menjadi 3,6. Waktu itu saya sedikit sangat goncang. Padahal masih itu range-nya aman ya, dari 3,9 menjadi 3,6. Saya sangat tertekan. Anda mungkin bisa tertekan karena IP-mu tidak bagus. Anda mungkin bisa tertekan, tertolak karena tidak secantik orang lain, tidak seganteng orang lain, tidak sekaya orang lain, tidak sehebat orang lain. Bisa. Anda bahkan mungkin dibully orang. Kenapa? Wajahmu, bentuk tubuhmu. Kita banyak bisa tertolak, saudara-saudara. Lalu kita merasa hidup kita seperti berjalan di padang gurun. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tentulah orang yang kaya lebih mudah aksesnya dalam hidup. Tuhan, tentulah orang kaya lebih mudah aksesnya dalam hidup. Mau menodong pun dia bisa dibayar orang membunuh. Mau mencuri pun bisa dibayar orang untuk mencuri. Tapi kalau orang miskin Tuhan, bagaimana dia bisa menyewa orang?
Artinya saudara-saudara, hidup kita bisa terasa tidak adil. Kalau dua tokoh anak tadi, Ishak dan Ismail. Ishak, anak ningrat. Anak ningrat dia kan, anak hebat. Kemana-mana dipuji-puji, kemana-mana disayang-sayang. Wah, ini anak hebat ini anak hebat. Ismail, anak yang dianggap tidak perlu. Ismail, anak yang dianggap tidak ada apa-apanya. Janganlah itu parumain ku mang. Kenapa mah? Itu kan orang miskin orang itu. Janganlah itu menantuku, gak ada pendidikannya. Kita bisa mengalami itu saudara-saudara. Kita bisa kehabisan bekal, gaji kita terbatas. Padahal tanggung jawab kita semakin besar, akhirnya kita berputus asa. Kita bisa mengalami disorientasi diri, menganggap diri tak ada berguna, lalu mengalami disorientasi rohani, menganggap tidak perlu berdoa. Maka saya harap agar Anda membawa pertanyaan Tuhan kepada Hagar. Saya mau saudara-saudara bawa ini aja pulang ke rumahmu, ke tempat kosmu. Apa yang engkau susahkan Hagar? Apa yang engkau susahkan Estomihi? Apa yang engkau susahkan Deborah? Apa yang engkau susahkan semua kita? Bawalah itu. Ketika engkau sampai nanti di rumah berdoa, apa yang engkau susahkan? Sebut namamu. Sehingga kita sadar bahwa Allah ternyata peduli. Lihatlah ke belakang. Allah peduli denganmu. Allah menemanimu. Allah menyertaimu. Itu janji Yesus kepada murid-murid. Janji Yesus kepada kita. Maka hari ini gereja ini juga menjadi tempat penyataan Allah. Datanglah ke gereja ini. Bawalah masalahmu. Gereja ini akan mendoakanmu. Temanmu berdoa, bawalah masalahmu. Saya sudah pernah katakan, ketika engkau memberi persembahanmu, jangan kau pikir itu uang, tapi itu adalah hidupmu. Tuhan, aku membawa persembahan, inilah hidupku. Engkau memberkati pekerjaanku, engkau memberkati usahaku. Jangan Anda pikir itu semata-mata hanya uang tok. Tapi harapanmu di situ. Datanglah ke gereja ini, engkau akan didorong. Bangkitlah, saudara-saudara, bangkitlah, berjalanlah meraih masa depan meskipun engkau menghadapi masalah. Ya, jangan kau anggap tidak ada masalah. Berjalanlah, raihlah masa depan meskipun engkau bisa terbentur. Tapi ada penyertaan Tuhan. Allah peduli bagi kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, sumber kasih yang mengasihi kami dalam kerahiman-Mu yang ilahi. Allah yang mendengar dan Allah yang melihat. Kami bersujud di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Firman-Mu hari ini telah meneguhkan kami dalam kesunyian hidup kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang memberkati dan mendengar isi hati kami. Sehingga kami bisa merasakan berkat dan penyertaan-Mu. Tetapi di antara kami, ada yang sedang berjalan di padang gurun kehidupan yang tergersang dan terancam berputus asa. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang hari ini merasa tertolak sebagai pribadi. Mereka yang merasa tidak cukup baik, merasa disingkirkan oleh keadaan. Hingga mulai percaya pada kebohongan dunia ini. Bahwa hidupnya
tidak mendapat berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami sering mengukur kasih-Mu hanya dari apa yang dunia rayakan, apa yang diukurkan dunia ini pada kami. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini merasa kehabisan bekal hidup, yang melangkah dengan sisa-sisa tenaga yang hampir habis, layaknya Hagar yang kehabisan air di kantong kulit sirbaknya, Tuhan, datanglah mendekat. Bukalah mata iman kami, melihat Engkau sebagai mata air di tengah kekeringan hidup kami. Secara khusus kami saat ini membawa setiap pergumulan hidup kami, pengharapan hidup kami kepadamu, sumber segala berkat. Kami mengetuk pintu surgamu untuk saudara-saudara kami yang hingga hari ini belum mendapat pekerjaan. Saat pintu-pintu kesempatan seolah tertutup, dan saudara-saudara kami mulai kehabisan bekal, serta berada di ambang keputusan putus asa, hamba-Mu memohon kemurahan-Mu dan anugerah berkat-Mu. Bukakan jalan yang baru, bukakan mata iman agar mampu melihat peluang setiap menghadapi krisis ini. Berikan mereka kekuatan untuk bertahan dan nyatakan pekerjaan yang mendatangkan berkat sesuai waktu-Mu saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para pemuda, pelajar, mahasiswa yang sedang berjuang dengan perkuliahan mereka. Dalam minggu ini ada beberapa saudara-saudara kami yang akan menyelesaikan, memasuki ujian skripsinya. Tuhan menganugerahi mereka hikmat, wibawa, damai sejahtera. Biarlah ada damai sejahtera dan jalan keluar di tekanan akademik, dan karunia roh damai sejahtera berelasi dengan dosennya, sehingga tuntutan serta harapan orang tua dapat kami capai dengan kekuatan dari-Mu. Di tengah jarak yang memisahkan, kami juga menyerahkan ayah dan ibu kami yang jauh daripada kami. Berkatilah perjuangan hidup mereka yang harus bekerja keras demi masa depan kami. Tuhan, jika hari ini ada di antara orang tua kami yang sedang sakit dan tubuhnya semakin melemah, kiranya Engkau mendengar doa kami dari tempat ini. Ulurkan tangan-Mu yang ajaib, taburkan kesembuhan dan pulihkan kesehatan orang tua kami ini. Kami berdoa untuk setiap hati yang hari ini dirundung sepi karena belum bertemu dengan jodoh yang dinantikan. Tolonglah Engkau mempertemukan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Laki-laki yang baik, perempuan yang takut akan Tuhan yang menjadi suami, yang menjadi istri. Dan bagi-Mu tidak ada pernah terlambat. Kami juga sangat menangis bersama keluarga suami istri yang saat ini rindu akan kehadiran seorang anak. Namun rahimnya masih terasa gersang bagai padang gurun. Jika kuasa-Mu mengubahkan kegersangan Sarah, kami juga meyakini kuasa mujizat itu dapat terjadi bagi saudara-saudara kami yang menantikan berkat anak laki-laki dan berkat anak perempuan. Bapa kami yang di sorga, kami juga tidak menutup mata terhadap kondisi negara kami saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Gejolak harga minyak dunia yang tidak menentu telah mengganggu perekonomian dan berimbas langsung pada dapur rumah tangga kami, pada biaya hidup kami, pada pekerjaan kami sehari-hari. Di tengah situasi bangsa yang sesak ini, jadilah Engkau pelindung bagi kami. Berikan hikmat bagi para pemimpin negara, dan berikan kelimpahan berkat serta ketabahan bagi kami rakyat-Mu, agar kami mampu melewati krisis ekonomi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hati kami yang terluka oleh kelemahan-kelemahan.
Berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk dapat melepaskan pengampunan kepada mereka yang pernah mengusir kami, yang mengecewakan kami, atau bahkan yang pernah menolak kami. Sembuhkan kami dari kepahitan dendam masa lalu itu. Kuduskan dan berkatilah gereja-Mu GKPI Padang Bulan ini. Ya Tuhan, jadikanlah gereja ini sebagai mezbah yang kudus, tempat di mana kehadiran-Mu yang nyata bertahta dengan limpahnya. Biarlah tempat ini menjadi ruang perlindungan yang aman bagi orang-orang yang terluka. Ketika jemaat datang membawa pergumulan hidupnya, bahkan sekalipun mereka datang hanya untuk menangis tanpa bisa merangkai kata-kata, biarlah di tempat ini mereka tahu dan merasakan bahwa air mata mereka Engkau lihat dan Engkau turut merasakannya. Bapa, seperti Engkau berseru kepada Hagar, yang membangkitkan Hagar, yang meneguhkan Hagar, maka berserulah juga Engkau kepada roh kami saat ini. Bangunlah, angkatlah hidupmu, dan kerjakanlah panggilan iman-Mu. Buka mata iman kami ya Tuhan, agar di tengah badai dan gersangnya hidup, kami tidak melihat kematian, melainkan melihat sumur-sumur air kehidupan dan babak baru yang sedang Kau persiapkan bagi kami. Inilah seruan hati pengharapan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan setiap hati yang hancur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi. Jaramu tak tersalami oleh setiap
Kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya.
yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.